Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal majma'il mubarakah. Laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridukum syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'un kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ahibba'il kiram, ibadallah rahimakumullah. Sedang Jumat Masjid Jami An-Nur Al-Huda rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berupaya semaksimal dan sekuat tenaga kita untuk menjalankan segala apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berupaya dengan sekuat tenaga kita menjauhkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama menjauhkan daripada perbuatan dosa besar yang semakin kian kemari semakin banyak, dari berbagai macam penyakit masyarakat yang sudah terbiasa dan mungkin dianggap biasa di tengah-tengah kita. Padahal daripada penyakit masyarakat tersebut adalah merupakan dosa besar. Di antaranya yang sekarang ini viral di tengah-tengah kita, maraknya peredaran miras dan semakin maraknya dan merebaknya perjudian. Miras apapun namanya dan apapun bentuk jenisnya, begitu juga perjudian, baik yang legal maupun yang online maupun yang konvensional maupun yang terselubung dalam berbagai macam kegiatan baik itu perlombaan, permainan, ketangkasan dan lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar. Miras al-khamar dikenal dalam istilah agamanya, segala apapun yang memabukkan itu adalah khamar, dan yang setiap memabukkan itu hukumnya haram. Apapun jenisnya, baik yang cair, yang benda padatnya, serbuknya, maupun benda gasnya, tetap merupakan khamar ketika itu memabukkan. Sedikitnya, banyaknya pun akan memabukkan, maka sedikitnya pun tetap hukumnya haram. Begitupun juga judi. Dalam hal apapun, dengan dalih apapun, selama itu ada unsur judinya,
baik dalam kegiatan permainan ataupun ketangkasan, perlombaan dan berbagai macam dalihnya. Ketika di situ ada unsur judi, maka hal tersebut adalah perbuatan dosa besar yang harus dihindarkan. Ibadallah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 tentang haramnya minuman keras dan judi serta bahayanya. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ibadallah rahimakumullah, betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar apapun jenisnya dan judi bagaimanapun caranya, wal ansabu dan sesembahan terhadap berhala atau sesajen, wal azlamu ataupun undian, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun itu adalah perbuatan kotor, itu adalah najis, min amali syaitan daripada perbuatan syaitan, fajtanibu maka hendaklah engkau jauhkan, la'allakum tuflihun agar mendapatkan keberuntungan. Ibadallah rahimakumullah, betapa dosa besarnya minum-minuman keras, khamar dan perjudian itu disejajarkan dengan ansab wal azlam. Ansab adalah sesembahan terhadap berhala, wal azlam adalah mengundi nasib dengan anak panah yang merupakan perbuatan musyrik, kebiasaan musyrikin jahiliyah pada waktu itu. Maka betapa Allah Subhanahu wa taala geramnya, betapa dahsyatnya dosa khamr dan judi disejajarkan yang menghampiri kepada kemusyrikan. Rijsun bahkan tidak saja disejajarkan dengan dosa musyrik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan rijsun itu adalah perbuatan kotor, itu adalah najis, min amali syaitan daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh maka hendaknya kita menjauhinya supaya kita mendapatkan keberuntungan. Ibadallah rahimakumullah, tidak sampai di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa judi, khamar, ansab, azlam, mengundi nasib dan sesembahan terhadap berhala, sesajen itu adalah perbuatan setan, yang setan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya terhadap kita kaum umat manusia adalah innama yuridukumus syaitan, sesungguhnya yang diinginkan kepada kalian dari kalian oleh setan itu adalah ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan menginginkan kepada kita permusuhan. Setan menjerumuskan kita kepada kebencian fil khamri wal maisir, dengan sebab khamr dan perjudian tersebut. Tidak ada kata teman dalam berjudi. Semuanya pasti akan menumbuhkan namanya permusuhan dan kebencian. Begitupun juga tiada teman dan sahabat dalam meminum khamr. Ibadallah rahimakumullah, betapa dahsyatnya bahaya khamr dan judi tersebut yang harus kita jauhkan, karena itu adalah tipu daya setan yang menginginkan di antara kita umat manusia saling benci, saling memusuhi. Bahkan tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari bahaya khamr dan judi tersebut, wa yasuddakum an dzikrillah, akan menjauhkan kalian, menjauhkan kita, menjauhkan orang-orang yang senang kepada khamr dan judi tersebut adalah ingat kepada Allah, jauh mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa anis salah, dan bahkan menjauhkan daripada perbuatan salat. Ibadallah rahimakumullah, oleh karenanya semakin maraknya di tengah-tengah kita
betapa penyakit masyarakat yang kalau dibiarkan, dipertontonkan di hadapan anak-anak kita, generasi muda kita, yang akhirnya kalau kita diam, beribu basah, bungkam beribu basah, tidak ada tindakan apapun terhadap penyakit-penyakit masyarakat tersebut, akhirnya mereka menyangka perbuatannya adalah benar. Karena kita yang pada tahu, karena kita yang mengerti tentang haramnya dan bahaya daripada perjudian dan miras tersebut, diam saja. Akhirnya mereka menyangka bahwa perbuatannya benar, dan akhirnya membawa kepada generasi kita yang lainnya untuk menuruti daripada perbuatan kotor dan najis tersebut. Ibadallah rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, apabila diamnya orang-orang yang benar terhadap kebatilan, terhadap kemaksiatan, maka akan berprasangkalah mereka yang melakukan kemaksiatan dan kebatilan tersebut bahwa dirinya berada dalam jalur kebenaran. Oleh karenanya wajiblah bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk melek mata, buka mata kita, buka telinga kita terhadap keadaan di tengah-tengah lingkungan kita yang semakin marak dengan peredaran miras, belum lagi yang legal maupun ilegal, maupun begitu pun juga perjudian yang semakin masuk ke ranah rumah-rumah kita, tidak saja pada masyarakat bawah, namun sampai tingkat pejabat, tingkat para pebisnis, tingkat daripada public figure pun terjerumus kepada yang namanya miras dan narkoba serta perjudian. Yang ini adalah presiden buruk buat kita ke depannya. Bagaimana generasi kita ke depannya kalau kita biarkan daripada peredaran miras dan perjudian tersebut. Ibadallah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita memahami betapa dahsyat bahayanya perjudian dan miras tersebut, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga keluarga dan anak generasi kita daripada miras dan perjudian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.